Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Nah, dalam bahasa Indonesia itu terdapat teks eksposisi di dalamnya. Dan hari ini izinkan saya untuk menjelaskan apa itu teks eksposisi. Jadi teks eksposisi itu adalah sebuah paragraf atau sebuah karangan yang terkandung dalam sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Dan ada beberapa pendapat lain menyatakan bahwa teks eksposisi ini adalah jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Nah, ragam teks eksposisi ini bersifat ilmiah atau dapat dikatakan non-fiksi. Lalu ragam teks eksposisi ini sering digunakan dalam konteks komunikasi dalam dunia sehari-hari maupun tulisan. Misalkan ketika kalian melakukan diskusi dalam forum seminar, seseorang dapat menyampaikan argumen dalam debat dan pendapat dan lain sebagainya. Dan untuk memperjelas uraian tentang teks eksposisi itu agar lebih menarik, diberikan grafik, gambar, statistik. Dan untuk sebagai catatan bahwa teks eksposisi ini ditemukan hanya berisi uraian tentang langkah atau proses cara bekerja. Dan eksposisi ini tak lazim disebut sebagai paparan sebuah proses. Dan teks eksposisi layaknya teks lain yang memiliki beberapa struktural. Dan tujuan dari teks eksposisi ini adalah untuk menjelaskan informasi tertentu supaya kita dapat menambah ilmu pengetahuan membaca. Sehingga dengan membaca teks eksposisi, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dan satu hal atau kejadian. Dan ciri-cirinya apa sih? Yang pertama, dia itu singkat dan padat. Kedua, gaya informasinya tuh yang mengajak. Maksud dia mengajak adalah memiliki perhatian yang lebih dari teks tersebut. Ketiga, penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku, bahasa Indonesia. Keempat, menjelaskan informasi pengetahuan. Kelima, tidak memihak berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya. Keenam, teks eksposisi bersifat objektif dan netral. Ketujuh maksud saya, penjelasannya disertai dengan data-data yang akurat. Jadi nggak sembarangan untuk menulis eksposisi, karena ini berbentuknya sebuah paragraf ilmiah. Yang selanjutnya, faktanya digunakan sebagai alat konkretasi dan kontribusi. Lalu untuk menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Dan struktur teks eksposisi itu pertama ada judul. Judul itu untuk menggambarkan sesuatu yang dibahas dalam teks eksposisi. Kedua itu pernyataan umum atau tesis. Ini berfungsi untuk memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi-posisi tertentu. Karena dengan teks yang digunakan penulis itu ingin mengemukakan pendapat. Jadi pembaca bisa berada pada posisi yang sependapat atau pada posisi yang berseberangan dengan teks tersebut. Ketiga itu argumen dan alasan. Kita harus menyertakan argumen dan alasan karena dengan panjang pendeknya bagian ini tergantung pada jumlah argumen kita yang kita buat berdasarkan pernyataan-pernyataan umum. Lalu yang keempat, penegasan ulang pendapat atau simpulannya yang telah disajikan di dalam bagian sebelumnya. Pengulangan opini bersifat pilihan, sehingga kita tidak bisa semua itu teks eksposisi mempunyainya. Tidak semua teks eksposisi mempunyainya.
ada juga jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama, eksposisi defini, yaitu paragraf eksposisi yang memaparkan definisi suatu topik tertentu. Kedua, eksposisi proses, yaitu sebuah langkah-langkah atau sebuah cara untuk melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Ketiga, eksposisi ilustrasi, yaitu teks yang memaparkan informasi atau penjelasan tertentu dengan cara memberikan sebuah gambaran yang sederhana mengenai suatu topik dengan topik lainnya yang memiliki kesamaan sifat atau kemiripan dalam hal-hal tertentu. Lalu eksposisi laporan, yaitu eksposisi yang mengemukakan laporan dari sebuah berita atau penelitian tertentu. Lalu eksposisi perbandingan, yaitu eksposisi yang gagasan utamanya disajikan dengan cara membandingkan dengan eksposisi lainnya. Lalu eksposisi pertentangan, yaitu eksposisi ini berisi tentang hal pertentangan akan suatu hal dengan hal-hal yang lainnya. Mungkin dari materi eksposisi ini sampai di sini saja. Apabila teman-teman pembelajar kurang memahaminya, bisa langsung ditanyakan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eksposisi ilustrasi, yaitu teks yang memaparkan informasi atau penjelasan tertentu dengan cara memberikan sebuah gambaran yang sederhana mengenai suatu topik dengan topik lainnya yang memiliki kesamaan sifat atau kemiripan dalam hal-hal tertentu. Lalu eksposisi laporan, yaitu eksposisi yang mengemukakan laporan dari sebuah berita atau penelitian tertentu. Lalu eksposisi perbandingan, yaitu eksposisi yang gagasan utamanya disajikan dengan cara membandingkan dengan eksposisi lainnya. Lalu eksposisi pertentangan, yaitu eksposisi ini berisi tentang hal pertentangan akan suatu hal dengan hal-hal yang lainnya. Mungkin dari materi eksposisi ini sampai di sini saja. Apabila teman-teman pembelajar kurang memahaminya, bisa langsung ditanyakan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan, filosofis simbol roti buaya dalam adat Betawi, yaitu membuat dari sebuah roti yang sepasang, yaitu dari lelaki dan juga perempuan. Dengan roti itulah menyimpulkan bahawa cinta buaya itu adalah satu kali saja gitu. Dengan simbolnya itu diharapkan agar perkahwinan ini dapat bertinggal dengan selama-lamanya. Wassalam.